Asia Tenggara. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan bagi kita di pemerintah kota bagaimana berupaya meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Begitu. Itu yang penting. Jadi terus kita melakukan inovasi. Dari 506 baru sekitar 150-an kemarin kalau nggak salah. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pastikan napi bebas penyakit menular, Lapas Bau-Bau kolaborasi Dinas Kesehatan lakukan screening terhadap 152 warga binaan secara berkala. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Jumat 26 April 2024 bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan bagi kita di pemerintah kota bagaimana berupaya meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Begitu. Itu yang penting. Jadi terus kita melakukan inovasi. Jajaran pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tingkat Kota Bau-Bau tahun 2024. Dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau Palagimata Kamis pagi. Upacara bendera yang melibatkan jajaran Forkopimda, OPD, Camat Lurah serta perwakilan ASN sekota Bau-Bau itu mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Pembina upacara Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat menyebutkan pemilihan tema ini untuk memperkokoh komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah Kota Bau-Bau, peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, kata Aswat, sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan serta komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, penanganan masalah kemiskinan, menekan prevalensi stunting, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Nah tentu peringatan hari ulang tahun kan yang penting bagi kita adalah semangatnya sebetulnya. Jadi semangat dari hari ulang tahun itu. Nah tadi banyak hal. Dan bagi kita di pemerintah kota bagaimana berupaya meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Begitu. Itu yang penting. Jadi terus kita melakukan inovasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara nanti pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu intinya. Disebutkan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pastikan napi bebas penyakit menular, Lapas Bau-Bau kolaborasi Dinas Kesehatan lakukan screening terhadap 152 warga binaan secara berkala. Selengkapnya, Waude Nurliani melaporkan.
Ratusan narapidana napi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengikuti screening kesehatan penyakit menular. Dari 502 penghuni lapas saat ini baru 152 yang menjalani pemeriksaan awal secara berjenjang dalam kurun waktu 1 tahun. Napi lainnya juga akan mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Pelaksanaan screening kesehatan kerjasama Lapas Bau-Bau bersama Dinas Kesehatan menggandeng 4 puskesmas untuk memaksimalkan pemeriksaan seluruh narapidana yang terdaftar. Selain screening, para warga binaan juga diberi edukasi akan bahaya penyakit menular seperti HIV/AIDS, infeksi menular seksual, hingga penularan penyakit tuberkulosis. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengungkapkan pemeriksaan kesehatan penyakit menular bagi narapidana merupakan bentuk perhatian lapas terhadap warga binaannya untuk memastikan penghuni lembaga tetap dalam kondisi fit dan prima selama menjalani masa pembinaan. Dari 506 baru sekitar 150-an kemarin kalau nggak salah yang dilakukan pengecekan secara random. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan kembali. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Islina mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan screening awal untuk mencegah adanya penyebaran lebih luas. Warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu target populasi kunci menuju visi Indonesia 2030, sehingga ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target Sri Zero 2030 atau zero kasus baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma dan diskriminasi. Wode Nuliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau terus menggenjot peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di instansinya. Bahkan teranyar terkait peningkatan kapasitas pasukan akan mengikut sertakan pasukannya untuk pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Pusdiklatkar Ciracas, Jakarta. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masat mengatakan tahun 2024 sangat strategis karena ada kebijakan dari pusat yang menginstruksikan membuka penerimaan P3K dan CPNS oleh Damkar dan Penyelamatan sejak tahun 2023 dan membuat perencanaan di 2024. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah SDM dari PTT atau honorer itu harus disiapkan kebutuhannya. Salah satunya sertifikat keahlian yang ketika itu diminta sebagai syarat mutlak untuk dihadirkan sebagai syarat rekrutmen P3K. Muhammad Masat berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini bahwa Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau ini mampu mengakselerasi layanan 100%. Dan saat ini Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau baru menjangkau layanannya sebesar 92% minus pelayanan warga yang ada di Kecamatan Sorawolyo. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Warga terbantu program balik gratis kerjasama PT Pelni dengan Kemenhub menggunakan KM Lambelu dari Pelabuhan Bau-Bau tujuan Balikpapan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ya, sangat membantu bagi kami untuk bisa kembali ke tempat kerja. PT Pelni bersama KSOP Kelas 2 Bau-Bau melepas keberangkatan 100 penumpang peserta program balik gratis Lebaran Idul Fitri dengan KM Lambelu dari Pelabuhan Bau-Bau tujuan Balikpapan pada Rabu malam 24 April 2024. Program balik gratis kerjasama PT Pelni dengan Kementerian Perhubungan Kemenhub sangat membantu warga dalam menghemat ongkos perjalanan, seperti yang diungkapkan Yusnia, salah seorang peserta program balik gratis. Ya, sangat membantu bagi kami untuk bisa kembali ke tempat kerja.
Warga Pasarwajo Kabupaten Buton yang bekerja di Balikpapan ini juga mengutarakan pengalamannya mengakses layanan tiket balik gratis yang begitu mudah. Awalnya, ia memperoleh informasi program balik gratis dari media massa. Kemudian dirinya mengaksesnya di Instagram PT Pelni Bau-Bau dengan memasukkan data diri pada link yang tertera 2 minggu sebelum jadwal keberangkatan. Kan lewat Instagram Pelni, terus ada linknya, jadi saya coba masukkan linknya gitu. Sangat mudah, tinggal masukin datanya aja. Sementara itu, Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan kuota tiket balik gratis rute Bau-Bau Balikpapan menggunakan KM Lambelu sebanyak 100 seat terisi seluruhnya. Di kuota yang diberikan untuk Bau-Bau Balikpapan ini sebanyak 100 orang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini 100 orangnya kuotanya terpenuhi. Roni berharap program mudik dan balik gratis kerjasama Pelni dengan Kemenhub bisa kembali dilaksanakan tahun mendatang. Ia juga berharap kuotanya dapat ditambah karena antusias warga begitu tinggi. Adapun secara keseluruhan, kata Roni, jumlah penumpang KM Lambelu yang berangkat sekitar 2.300 orang dengan tujuan Makassar, Parepare, Balikpapan, Pantoloan, Tarakan, dan Nunukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pastikan napi bebas penyakit menular. Lapas Bau-Bau kolaborasi Dinas Kesehatan lakukan screening terhadap 152 warga binaan secara berkala. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.